Di tahun 2021, produk Samsung kira-kira masih laris atau enggak sih cuy? Kalau lu nanya ke gue nih ya, lu nanya ke gue nih, gue bakal jawab enggak men. Produk Samsung itu sekarang di tahun 2021 tuh kayak kurang laris gitu. Kayak peminatnya ada, tapi enggak semuanya sekarang suka Samsung. Ada keluaran terbaru Samsung. Tar dulu deh, gue browsing dulu deh. Kita coba komparasi sama HP lain. Wah, ujung-ujungnya, wah jangan beli Samsung. Banyak merek lain tuh yang fiturnya jauh lebih ini, lebih ini, lebih ini. Lu setuju gak sih sama gue? Ya kan? Iya gak sih? Nah, sekarang coba lu tonton dulu videonya sampai habis. Gue di sini bukan sebagai haters dari Samsung. Gue di sini juga bukan sebagai Apple fanboy. Gue di sini juga bukan sebagai Mi fan atau ya penggemar Vivo dan lain-lain. Enggak, di sini gue netral aja. Makanya coba lu tonton dulu dari detik awal sampai akhir. Nah, gue di sini sebagai salah satu user Samsung juga ya kan, kulkas, AC, TV ya kan, laptop juga pernah punya. Kalau HP nggak usah ditanya, flagship itu hampir semuanya gue punya, kecuali Z Fold sih. Nah, gue ambil satu contoh, ini adalah salah satu contoh kegagalan produk Samsung. Samsung Galaxy M02, ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Nah, kenapa gue bilang produk Samsung Galaxy M02 ini adalah produk gagalnya Samsung di pasaran? Udah mulai emosi nih. Udah pada emosi nih pasti lo ya kan, sebagai pecinta Samsung. Tar dulu cu, lu jangan emosi dulu sama gue. Coba lu tonton dulu video sampai habis. Karena gue bilang ini adalah sebagai produk gagal, seperti yang kita tahu, Samsung Galaxy M02 adalah sebuah produk ya kan, alias sebuah katalog yang diciptakan Samsung untuk market yang rendah banget. Jadi HP kentangnya Samsung lah. Nah, makanya itu si Samsung itu nyiptain handphone di harga 1 jutaan. By the way, si Samsung Galaxy M02 ini dikasih price dengan harga 1.200.000, 1.300.000 tergantung di mana lo beli ya kan, tergantung situasi dan kondisi. Akankah dengan harga semurah itu Samsung bisa menggait customer pelanggan dengan banyak, dengan aman, tanpa celotehan, lebih worth it ini, lebih worth it itu? Jawabannya tidak, bahkan produk Samsung ini nggak worth it sama sekali, dan menurut gue di harga 1 jutaan pun overpriced menurut gue ya, ini menurut gue. Nah, udah mulai emosi nih lo, udah dikata-katain, dibilang overpriced, masa 1 juta dibilang overpriced? Oke, ini gue kasih contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh penantang ya. Gue sengaja beli ini bang, lu kenapa Infinix mulu? Lu di endorse? Enggak, no. Gue sengaja beli Infinix yang Smart 5 ini buat gue komparasi dengan Samsung si M02, karena gue udah gak pernah komparasi HP kentang lagi secara face to face. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang ngegulingkan nama Samsung di line up yang mereka buat. Ini contoh ya, contoh simpelnya si Samsung Galaxy M02 ini, yang dimana Samsung memfokuskan si Samsung Galaxy M02 ini untuk market HP kentang, HP murah ya kan. Tapi sayangnya si Infinix Smart 2 ini juga ngikutin di harga yang sama, 1.200.000, 1.300.000 tergantung di mana lo beli ya kan, tergantung seller ya kan. Pokoknya lo beli di mana itu harga bervariatif, tapi dari segi harga itu 1:1 antara si Infinix Smart 5 dengan Samsung Galaxy M02. Nah, dengan harga yang sama, dengan kasta yang sama, dengan line up yang sama, Infinix Smart 5 ini menawarkan fitur-fitur yang jauh lebih banyak, cuy. Jauh lebih banyak, men. Lo bisa lihat aja di sini, dengan gamblangnya si Infinix Smart 5 ini pede banget gitu, naruh key feature-nya tuh di box ya kan. Nah, lo bisa lihat. Sedangkan apa yang terjadi dengan Samsung Galaxy M02? Lo coba lihat di bagian depan tampang HP-nya, di bagian belakang polosan clean look, ya kan? Clean look. Jadi di mana tuh ya, dari bahasa boxnya aja Samsung itu emang mengindikasikan buat nyembunyiin berbagai macam fitur-fitur yang ada di handphone ini. Lagi pula kalaupun ditulis ya bakal malu-maluin juga. Nah, dari desain box aja kita sudah ngelihat harga memang 1:1, sama-sama di harga 1.200.000, 1.300.000 tergantung seller ya. Tapi soal fitur, Samsung itu ibaratnya kayak HP kuno. Nah, bang, tar dulu bang. Samsung itu menawarkan kualitas yang bagus, build quality yang bagus. Rasa premiumnya itu jauh lebih baik ketimbang HP lain. Makanya mereka itu fiturnya miskin, dikit, tapi kualitinya tuh bagus. Oke, gue coba contohin di sini. Kita coba buktikan di sini ya, dari segi fitur kalah, apakah dari segi build quality Samsung menang. Nah, kalau kita lihat dari si Infinix Smart 5 ya kan, Infinix Smart 5, anjay lebay banget gue ngomong. Kalau kita lihat dari Infinix Smart 5 ini, nah lu bisa lihat gradasi warnanya, kayak ada motif-motif alur-alurnya gitu. Jadi menurut gue
rasa flagship itu lebih berasa di Infinix Smart 5. Jadi kayak mereka itu udah berupaya lah, si Infinix ini, mereka produk ini udah berupaya banget di gaspol seklimaks mungkin, yang dimana tuh kita ngeliatnya tuh enak kayak kata. Lu bisa lihat nih di bagian belakang. Ini kamera ada 3 titik kamera dan flashnya itu ada 3 titik flash. Plus ada fingerprint ya. Gradasi warnanya beda, terkesan flagship ya kan, terkesan HP 2 juta ke 3 juta, penempatan kameranya gede, biggers ya kan, terus ada 3 lensa, flashnya juga ada 3 digabung jadi 1. Banyak banget. Nah, sedangkan si Samsung, kalau kita ngomongin soal build quality-nya, ini berasa plastik murahan, ini ya gue teringat plastik 3D printer. Jadi dimana tuh kalau kita punya printer 3D, bahannya warnanya itu colornya sama, bener-bener warna dasar plastiknya ya seperti ini. Tuh lo bisa lihat tuh. Nah, penempatan kameranya pun sedih banget ya kan. Harganya sama-sama 1.200.000, tapi Samsung cuman ngasih 2 lensa. Dan lebih parahnya lagi, yang dikasih flashnya cuman 1. Nah, lo bisa lihat ya. Dari segi feature, dari segi penempatan kamera, dari segi hard wearing aja juga udah beda ya kan. Plus ini nggak ada fingerprint. Nah, dibanding di harga yang sama, Samsung ketinggalan jauh. Nah, lu bisa lihat tuh ya, bagian kameranya kayak gimana tuh bedanya. Jadi kalau lu nanya, ya kan permasalahan, nah bang, Samsung itu flagship banget lah, ya build quality-nya mereka bagus, bla bla dan bla bla bla. Ini lu bisa lihat sendiri di tampilan luar aja, masalah build quality Samsung kelihatan murahan, si Infinix mencoba untuk terlihat mahal. Dari segi hard wearing aja lu bisa lihat kameranya cuma 2, flashnya cuma 1, sedangkan si Infinix Smart 5 kamera 3, lensanya 3, itu membuktikan bahwa harga si Samsung itu overpriced yang kayak gue bilang di awal tadi. Nah, sekarang ngomongin soal layar, tapi kayaknya layarnya lebih bagus Samsung dah bang daripada Infinix. Infinix bla 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 bang, enakan Samsung, udah terbukti layarnya bagus. Nah, ini kita coba kasih lihat ya, gue coba face to facein deh. Nih ya, tuh lu bisa lihat tuh gradasi warnanya ya kan, colornya seperti apa. Ini sama. Ya kalau lu lihat spesifikasi beda tipis-tipis lah. Tapi kalau digunain sama men. Mata gue tuh ngeliatnya kayak imbang gitu ya kan. Kayak ya sama lah. Ini si Samsung nih gue coba geser-geser tipis-tipis tuh. Tuh gua slide terus tuh. Nah, si Infinix juga gue coba geser tipis-tipis atas bawah ya kan. Nah, sekarang barengan nih. Tuh lo bisa lihat tuh sartuasinya ya kan, nits yang dihasilkan ini, by the way, sekedar informasi aja, ini sama-sama di full brightness, jadi nggak ada yang gue kurang-kurangin, sama-sama full brightness. Dan lu bisa lihat kualitas layarnya sama ya. Sekilas di kamera aja kualitas layarnya tuh benar-benar sama, nggak ngebedain. Jadi sama-sama nyaman di mata lah, sama-sama enak. Sensitivitas. Nah, kalau sekilas sensitivitas digunain sama-sama nendang, sama-sama nampol, layaknya handphone pada umumnya, layaknya handphone di kasta terendah pada umumnya. Gak ada yang menonjol, gak ada yang kurang dari satu sama lain, imbang. Lu bisa lihat tuh ya. Ini enak aja. Gue pakai Samsung, enak layarnya. Gue pakai Infinix juga enak layarnya. Wah gila sih, gue bingung gitu. Gue ngelihat layarnya tuh enak banget men. Sama-sama ngepas gitu. Gue mikirnya gini. Awalnya juga gue mikir Samsung ini, wah kayaknya main kualitas dah, makanya fiturnya miskin. Tapi ternyata sama gitu. Ini gue coba kamera dari Infinix, lo bisa lihat kamera dari Infinix ini fiturnya banyak ya kan tuh. Ada video, ada bokeh, ya kan, ada AI, dan banyak. Dan ini bisa di setting-setting lagi, masih bisa lo breakdown lagi fitur-fitur kamera yang ada di Infinix Smart 5 yang satu ini. Wah gila sih, HP 1.200.000 fiturnya sebanyak ini. Jadi nggak salah dan nggak mungkin kalau fiturnya tuh dikit. Karena lensanya tuh ada 3. Plus ada fingerprint. Plus yang paling nggak ngotak, flashnya ada 3 digabung jadi 1. Sedangkan si Samsung yang satu ini lo bisa lihat miskin fitur banget. Di sini cuma ada video, foto, terus ada zoom tipis-tipis. Ya udah, dan lain-lainnya tipis lah. Dan untuk pengaturan videonya juga di sini tuh tipis banget. Pengaturan videonya juga simple look banget, anjas, minimalis banget lah ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan juga itu bisa terjadi, dan emang nggak salah lagi anjir gue ngomong apa ya, karena lensnya cuma 2. Sekarang ngomongin soal kelengkapan yang didapat. Mungkin nih bang ya, Samsung HP-nya begono tapi aksesorisnya pol punya, mantap jiwa punya. Nah sekarang gue buktiin. Si Samsung ini ya belum Type-C, sama-sama belum Type-C, dan yang lebih parahnya lagi si adaptor Samsung ini outputnya di 5 volt cuman 1,5 ampere aja.
output 5 volt di 1,5 ampere aja. Nah, kalau kita komparasi dengan Infinix Smart 5, output di 5 volt, ampere 2 ampere. Jadi kalau dikomparasi, yang Samsung cuma 1,5, yang Infinix 2 ampere. Jadi kalau masalah pengecasan, menang lagi nih si Infinix, jauh lebih kencang lagi. Ya kali ngecas 1,5 ampere. Tanggung banget nih si Samsung nih. Jadi dari segi kelengkapan pun Samsung kalah, ya kan? Terus banyak lagi nih ya dari Infinix Smart 5 ini belum gue kasih tahu ke lo, mereka itu gratis hard case, terus dikasih anti gores juga. Si Samsung nggak dapet, jadi wajar banget kalau produk Samsung itu kalau seandainya kayak, wah gue pengen beli Samsung ini bla bla bla, jangan, kayak lebih worth it ini ya, kayak ini fiturnya lebih banyak, lu dapat ini dapat itu, adapternya gini-gini, itu wajar ya kan, customer itu wajar buat milih. Nah, inilah alasan kenapa produk Samsung itu sebagian produk Samsung yang mereka buat itu tidak semuanya laris di pasaran. Gue ngomongin sebagian, nggak dipukul rata ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kasta flagshipnya mereka masih merajai. Tapi untuk urusan-urusan yang worth it-an, emang sih kalau ngomongin soal worth it-an di kasta terendah itu kayak nanggung banget gitu. Samsung itu nyiptainnya tuh kayak kentang gitu. Kayak serius atau enggak sih nih si Samsung ini ngebuat handphone versi murah gitu.